Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih harus belajar dengan metode daring. Nah, pada kesempatan ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran IPS melalui virtual Matsa Musa. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi, Bapak akan perlihatkan sebuah gambar kepada anak-anakku sekalian, ya. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, tentu anak-anakku sekalian sebelumnya pernah melihat gambar seperti ini, ya. Mungkin waktu masih SD, ya, pernah melihat gambar seperti ini. Nah, kira-kira ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah merupakan gambar peta, ya. Gambar peta yang merupakan sebuah gambaran terhadap permukaan muka bumi yang kemudian disajikan di dalam bidang datar. Nah ini adalah peta Indonesia ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu peta? Ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu ya. Jadi permukaan bumi digambarkan ya atau ditampilkan pada suatu bidang datar ya, bisa di kertas ataupun melalui bidang-bidang yang lainnya. Supaya mudah dibaca, peta harus diberi tulisan atau simbol-simbol ya. Peta dapat digolongkan berdasarkan skala peta, isi peta, objek peta yang akan dipetakan dan juga tujuannya. Atas dasar skalanya, peta dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah peta kadaster, yaitu adalah peta berskala sangat besar ya. Ini adalah peta yang berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Maksudnya adalah 1 cm pada peta itu mewakili 100 cm pada jarak yang sesungguhnya ya. Atau 1 cm pada jarak peta itu mewakili 5000 cm pada jarak yang sesungguhnya ya. Nah, kalau peta skala besar itu adalah peta yang berskala 1:5000 sampai dengan 1:250.000 ya. Kemudian ada peta berskala sedang adalah peta yang berskala 1:250.000 sampai dengan 1:5000. Nah, sementara peta yang skala kecil itu adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai dengan peta dengan skala 1:1.000.000. Nah, anak-anakku sekalian, sementara itu atas dasar isinya peta digolongkan menjadi 2, yaitu adalah peta umum dan peta khusus. Apa itu peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah, ya. Ketampakan umum yang dimaksud adalah ketampakan umum yang ada di daerah tertentu, baik yang bersifat alami, fisis, atau sosial, ekonomi, ya, kultur. Pada peta umum terdiri ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah peta topografi, adalah peta umum berskala besar ya, biasanya 1:50.000 ya. Karena skalanya besar, daerah yang dipetakan ya untuk tiap-tiap lembar peta sempit. Tetapi ketampakan yang tergambar sangat detail ya. Ini misalnya peta tentang wilayah-wilayah yang kecil ya, mungkin wilayah kota, wilayah kabupaten ya. Kemudian ada peta korografi, adalah peta umum yang berskala sedang ya, berisikan ketampakan yang sifatnya umum dan global dan daerah yang sangat luas ya. Ini permisalannya adalah peta suatu negara ya, atau mungkin peta suatu regional tertentu ya, ASEAN misalnya ya. Kemudian ada peta dunia, adalah peta umum yang berskala kecil ya. Karena peta ini menggambarkan seluruh dunia dan ditampilkan dalam satu peta ya. Nah ini.
Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua itu adalah peta khusus, ya, atau disebut juga dengan peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu, ya. Adapun jenis peta khusus itu antara lain adalah peta hasil tambang, ya. Jadi peta itu menggambarkan tentang daerah ini hasil tambangnya apa, daerah ini hasil tambangnya apa, gitu ya. Atau di Kaltim misalnya ya, tambang batu bara itu di mana saja titik-titiknya. Nah, itu digambarkan di dalam peta ya. Kemudian juga peta kota tertentu ya, peta titik-titik pariwisata ya yang ada di suatu daerah misalnya ya. Kemudian peta perhubungan, peta yang menggambarkan tentang iklim, peta vegetasi, peta curah hujan, dan juga peta tentang kepadatan penduduk. Itu adalah termasuk dalam kategori peta khusus. Nah ini. Nah, untuk membuat peta khusus ini anak-anakku sekalian, dibutuhkan peta dasar ya dan informasi data yang akan dipetakan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya. Jadi misalnya peta hasil tambang. Nah, jadi kalau mau membuka atau membuat peta tambang itu harus tahu dasar apa namanya? Petanya terlebih dahulu ya, kemudian juga harus tahu titiknya, mungkin penghasil batu bara itu di mana, nah kemudian digambarkan atau dicantumkan di dalam peta tersebut dan itu menjadi peta khusus ya, peta hasil tambang permisalannya. Nah ini. Nah kemudian anak-anakku sekalian, berdasarkan objek yang dipetakan, peta dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peta statis atau stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap ya atau jarang berubah. Misalnya adalah peta tentang jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah, desa atau perkotaan ya. Kemudian peta geologi. Nah, ini. Jadi seperti contoh di layar nih anak-anakku sekalian, ini adalah peta keadaan geologi Samarinda ya. Jadi tentang keadaan struktur tanahnya ya. Nah, ini. Dan itu selamanya akan seperti ini, tidak akan berubah ya, karena terkait dengan keadaan, struktur tanah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua itu ada peta dinamis, adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Nah itu. Kalau peta statis tadi itu akan tetap gitu ya, tidak akan berubah dalam waktu yang sangat lama. Kalau peta dinamis itu bisa berubah dalam waktu yang relatif cepat. Nah ini. Jadi misalnya adalah peta transmigrasi, peta urbanisasi ya, peta tata guna lahan, peta perencanaan wilayah kota ya. Termasuk kalau di dalam contoh yang ada di layar, ini adalah peta presentasi penduduk miskin per provinsi. Nah, ini karena penduduk miskin itu akan selalu berubah datanya, ya. Akan selalu berubah datanya. Misalnya Kalimantan Timur 6,77. Nah, nanti mungkin dalam 2-3 tahun ke depan akan berubah prosentasenya, ya. Baik mengalami kenaikan atau penurunan prosentase. Maka dari itu dia akan selalu berubah dalam waktu yang relatif cepat. Nah, ini masuk dalam kategori peta dinamis. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan maksud dan tujuannya, peta dinamis dibedakan sebagai berikut. Ya, ada peta geologi, adalah peta yang menggambarkan keadaan geologi atau pelapisan bebatuan pada suatu daerah. Seperti tadi dicontohkan ya tentang peta keadaan geologi Samarinda ya. Peta iklim, itu adalah peta yang menggambarkan keadaan iklim suatu daerah. Jadi iklimnya, seperti apa ya, itu mungkin tropis, subtropis ya, itu digambarkan di dalam peta. Kemudian juga adalah peta perhubungan ya, peta yang menggambarkan tentang jalur-jalur perhubungan ya. Misalnya jalur perhubungan, transportasi udara ya, pesawat, jadi digambarkan dari Jakarta ke Samarinda misalnya ya. Dan juga sebaliknya ya. Itu sebagai suatu permisalan ya. Kemudian ada peta kadaster, itu adalah peta yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah ya. Jadi anakku kalau melihat di dalam, sertifikat atau surat-surat tanah itu biasanya akan ada keadaan, tanah yang ada di dalam gambar, sertifikat itu ya.
Kemudian peta tanah adalah peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah ya. Karena jenis-jenis tanah itu berbeda-beda dan kemudian dituangkan di dalam peta. Peta pariwisata adalah peta yang memuat objek-objek wisata pada suatu daerah. Jadi di dalam suatu daerah biasanya akan ada beberapa titik-titik tempat wisata yang mana kemudian itu dituangkan di dalam peta sehingga menjadi acuan kepada wisatawan untuk menjadikan acuan peta ini daerah wisata mana atau titik wisata mana yang akan dikunjungi. Nah itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, di dalam peta sendiri kemudian terdapat unsur-unsur peta. Adalah segala sesuatu atau bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jika ada salah satu unsur peta yang tidak terpenuhi, maka peta tersebut tidak baik atau kurang baik. Adapun unsur-unsur peta itu meliputi judul peta, skala peta, penunjuk arah, simbol peta atau lambang peta, garis astronomis, lettering, pengangkaan, atau juga pemberian tulisan, ada legenda yaitu keterangan simbol yang ada di dalam peta, kemudian sumber peta dan juga tahun pembuatan peta. Ada juga insert atau peta kecil di dalam peta pokok. Nah, ini ada gambar contoh di mana eh, yang berada di atas ujung ya. Ini bagian kanan ini adalah judul peta yang di sini kemudian akan memberikan petunjuk peta yang sedang dibaca itu peta apa ya. Jadi misalnya peta tentang atau peta Kota Samarinda, maka berarti peta yang dibaca itu adalah peta Kota Samarinda. Kemudian ada tanda peta. Ini ya, ada tanda U ya, ini menunjukkan arah utara yang berarti apa? Bagian atas atau arah atas peta ini menunjukkan arah utara, sehingga dengan mengacu kepada itu kita bisa membaca arah mana bagian utara, selatan, timur dan kanan, timur dan barat. Nah, kemudian ada legenda. Legenda ini di bawahnya ini ya, kotak ini dia memuat bagian peta dan juga memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan di dalam peta. Jadi ada simbol macam-macam ini ya, ada simbol gunung ya, disimbolkan dengan segitiga ya, kemudian ada garis, simbol jalan ya, ada jangkar, simbol pelabuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada garis astronomis, itu adalah garis khayal yang mengelilingi bumi, terdiri atas garis lintang dan garis bujur ya. Jadi ada garis lintang ya yang sifatnya horizontal ya. Kemudian ada garis bujur yang mana dia membentang dari utara ke selatan atau dari bujur mohon maaf dari eh, arah utara bumi atau ujung utara bumi ke ujung selatan bumi ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian ada insert peta. Adalah peta kecil yang menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan wilayah sekitarnya yang lebih luas ya. Jadi ini kalau di peta dia kecil, nah kemudian dibesarkan di dalam insert agar lebih jelas ya. Nah ini. Kemudian ada tahun pembuatan dan sumber peta. Nah ini sumber dan tahun pembuatan peta ya di bawah insert. Kemudian ada simbol-simbol peta. Ini berfungsi untuk menyederhanakan kenampakan alami objek-objek di muka bumi. Jadi agar mudah untuk dibaca. Jadi misalnya simbol ketinggian, simbol kedalaman, jadi warnanya apa sehingga mudah untuk dilihat dan dibaca ya. Kemudian kayak misalnya juga simbol danau ya, simbol sungai ya. Nah ini. Jadi dengan mengacu kepada simbol-simbol itu kita bisa melihat, oh ternyata di daerah ini ada sungai ini, oh ternyata di daerah ini ada danau ini, oh ternyata di daerah ini ada bandara, ada pelabuhan. Nah, itu kita bisa melihat dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang kemudian juga tidak kalah penting itu adalah skala peta, ya. Jadi skala ini adalah perbandingan ya antara jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya ya. Ini di bawah judul ini ada skala. Jadi misalnya skala peta itu adalah 1/700.000, maka 1 cm pada peta ini mewakili
700.000 sentimeter pada jarak yang sesungguhnya ya. Jadi kalau misalnya dengan peta ini kita sudah bisa mengukur jarak sesungguhnya suatu daerah dengan daerah lain atau luas sesungguhnya dari suatu, wilayah hanya dengan melihat skala yang ada di dalam peta ya. Misalnya jarak antara Balikpapan ke Samarinda. Kita tidak perlu dengan menggunakan alat ukur, tetapi kita cukup dengan menghitung skala peta, kita akan tahu jarak yang sesungguhnya antara Balikpapan dengan Samarinda. Misalnya kita mau mengukur luas, provinsi Kalimantan Timur, ya, kita tidak perlu dengan mengelilingi Kalimantan Timur kemudian kita ukur ya. Tetapi kita cukup dengan melihat peta, kemudian mengukurnya melalui skala yang ada di dalam peta itu. Jadi jarak yang ada di peta setiap 1 sentimeternya mewakili berapa sentimeter sesuai dengan perbandingan yang ada di dalam skala peta. Kalau skala peta ini misalnya 1:700.000, maka berarti jarak 1 sentimeter pada peta mewakili 700 sentimeter, 700.000 sentimeter pada jarak sesungguhnya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sehingga dengan ini semoga bisa dipahami ya anak-anakku sekalian, karena kalau kita bisa memahaminya dengan baik, maka insya Allah semoga, bisa jadi penambahan wawasan dan anak-anakku sekalian tetap semangat di dalam belajar. Semoga nanti wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali, dalam pelajaran tatap muka. Semoga Allah izinkan dalam waktu dekat ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.